Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Ketemu lagi sama saya Mariza dan kali ini kami dari rumah BUMN Cirebon, ada saya, Mbak Nung sama Mbak Eka melakukan Monev ya, melakukan evaluasi dalam program inkubator bisnis rumah BUMN Cirebon. Nah kali ini saya berkunjung ke Warna Alam, itu bisnis yang dikembangkan oleh Mbak Ibu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Akhirnya aku kesampaian juga ke sini. Iya, seumur-umur baru nih makanya Padahal jarak dari RBC ke sini nggak jauh ya. nggak jauh, Pak, deket Pak. Alhamdulillah ya, kalau Alhamdulillah. ini katanya sih dari Mbak Yuli tadi pamer aku punya produk baru katanya. Ya, ini jilbab alami Pak. Alami ya. Ini memang ini ekoprint, tapi untuk yang polosnya pun ini menggunakan pewarna alam Pak. Oke. Jadi bukan saya belanja kain sudah berwarna, tetap ini prosesnya bahan putih dulu awalnya, kemudian saya celup menggunakan pewarna alam. Jadi kayak ini biru menggunakan pewarna alam indigo, ini menggunakan agak orange tuh dari campuran 3 warna. Ada kayu tegeran, kayu tinggi, dan kayu secang. Jadi agak coklat, agak kemerahan, nggak coklat banget. Nah kalau yang kayu tingginya aja kan seperti ini, coklat. Kalau ini udah di mix 3 warna, 3 kayu alami. Nah, jadi warnanya hebatnya berbeda. Mbak Yuli, belum saya tanya udah panjang jawabnya. Dia memang keahlian beliau tuh memang di pewarna alami ya. Iya. Kalau ini memang udah ekoprint nih Pak, seperti ini. Ini bukan dari kayu-kayuan, pewarnanya ini dari daun Pak. Dari daun warnanya hijau, tapi karena kita menggunakan zat tunjung sebagai bahan mordan, tanin ketemu dengan mordan berubah jadi warna abu-abu tua. Seperti ini. Dia memang kamu develop sendiri ya? Iya, betul. Sama ini juga ya? Iya, yang ini kain, kalau yang ini kan jilbab. Ini menggunakan kain katun primissima. Pewarna alamnya juga dicampur, ini di mix 3 warna. Kalau ini warna kuning, yang ini coklat kayu tinggi, yang ini kayu tegeran. Daun-daunannya pun daun segar Pak, baru petik. Ini kamu sejak kapan sih belajar ini? Coba saya. Dulu itu gabut Pak, 2020 kan pandemi, nggak ada kerjaan Bapak, jahitan nggak ada, pesanan baju seragam juga nggak ada. Akhirnya keingetan dengan kain ekoprint pada saat saya mengikuti pameran Inakraf 2019. Daripada diem ya Pak ya, akhirnya saya cobain, ternyata alhamdulillah jadi peluang baru Pak, peluang baru, pengganti usaha lama, dan sampai sekarang alhamdulillah masih digeluti dari 2020. Dan yang kamu pakai juga ini? Iya, ini sama ekoprint juga. Ini saya kombinasi dengan kain lurik Jogja. Ini. Hebatnya dia ya. Dari hulu ke hilir Bapak sendiri. Saya sendiri bingung dengarnya. Oke, Mbak Yuli, ini alhamdulillah kan dari 2020 ya kamu usaha ini, dan alhamdulillah terus berkembang, dan ya kesempatan saya kali ini baru bisa mengunjungi tempat produksinya Mbak Yuli ya. Sekarang display beliau, dan beliau sering cerita sama saya banyak kunjungan ke sini atau dia yang diundang. Nah, kamu kan kemarin ikut batch 4 ya? Iya, batch 4. Lalu 1,5 tahun ya, 3 semester. Nah, sobat-sobat pengen tahu nih, apa yang ilmu yang paling berkesan buat kamu selama di kelas, dan kamu masih manfaatnya sampai sekarang? Iya, alhamdulillah banget teman-teman, yang tadinya nggak paham bagaimana menjalankan satu usaha, sekarang walaupun artinya kita sedikit-sedikit harus berubah ya, karena ilmu itu nggak akan merubah kalau kitanya juga tidak menggunakan, ya kan? Jadi ilmu yang didapat di inkubasi bisnis RBC, saya aplikasikan di kegiatan usaha Warna Alam. Contohnya kayak literasi keuangan Bapak. Tadinya saya nggak catat-catat Bapak. Sekarang udah ya? Sekarang dicatat. Kemudian yang tadinya saya nggak tahu SOP, saya buat SOP teman-teman. Kemudian juga alhamdulillah dari karena saya suka mengadakan workshop Bapak, dari materi-materi yang saya dapat dari Inbis, sedikit-sedikit saya juga sharing ke teman-teman workshop, peserta workshop saya Pak. Ya, karena kan orientasi kita sih di Rumah BUMN Cirebon adalah satu, mengenalkan literasi keuangan bagi kami menjadi penting ya. Jadi tenan-tenan itu dan otomatis mereka adalah seorang ibu rumah tangga, istri dari suaminya, lalu sebagai entrepreneur mereka harus menguasai keuangan dengan baik. Nah itu alhamdulillah saya senang lah mendengarnya bahwa ada sebuah konsep yang saya sampaikan, bahwa ketika
seorang entrepreneur itu berawal dari literasi keuangan pribadinya, Iya. untuk keluarganya, maka dia akan fight gitu, mentalnya akan berubah untuk fight untuk mengembangkan usaha sehingga keuangan bisnisnya berhasil dan memberikan kontribusi pada keuangan keluarga mereka. Nah, dari sisi marketing apa yang kamu dapat? Dari sisi marketingnya saya lebih paham bagaimana, cara mencari peluang Yap, untuk pemasaran ya, Pak. betul. Dulu saya nunggu bola, sekarang jemput bola. Jadi makin berkembang, kemudian juga yang tadinya saya gaptek, Canva aja nggak bisa, Pak. Betul. Akhirnya saya dituntut sama pamer untuk bisa menggunakan Canva dalam beberapa, presentasi saya saat betul. ujian, karena, ujian Inggris itu, secara, ini ya Pak, presentasi, jadi tidak tertulis ya teman-teman, Betul. makanya kita harus bisa membuat, PPT ya. Kita Betul. juga harus bisa, Public speaking. menjelaskan bagaimana, strategi usaha kita gitu ya. Alhamdulillah banyak banget Pak ilmunya. Yang digital ikut kan kemarin? Digital ikut juga, alhamdulillah sudah lihat juga selesai. udah mulai live ya TikTok. Iya, live TikTok juga, baru belajar. Alhamdulillah, sama karena sahabat-sahabat sekalian memang teman-teman tuh dituntut 3 sebenarnya. Go modern dengan manajemennya, go digital dengan bisnisnya, go global. Nah, harapannya juga nih kan jadi berkembang. Nah, Mbak, dari bisnis saat ini apa sih kendala-kendala yang kamu hadapi ya? Dalam menjalankan Suara Alam Ekoprint ini apa sih kendalanya sekarang? Kalau di Ekoprint, jujur kendalanya kita belum, banyak orang yang paham tentang sebuah karya ya Pak. Karena Ekoprint ini bukan baju, sekedar baju, bukan barang yang artinya bisa diproduksi secara massal. Karena dalam proses pembuatan kainnya saja menggunakan ide, dan rasa seni ya Pak. Jadi, banyak orang-orang yang belum menghargai itu Pak, kendalanya seperti itu. Jadi penjualan, kalau kita enggak merambah keluar kota atau kemana, kita nggak bisa seperti itu, nggak dapat. Jadi kita harus masuk ke lingkungan yang memang betul-betul, menerima sebuah karya gitu. Artinya sahabat-sahabat nih kalau boleh bilang, produk yang dihasilkan Mbak Yuli ini memang masuk premium ya, modelnya juga dalam hal tidak seperti batik atau baju biasa. Ini memang olahan daripada produk-produk alami ya, gitu seni. Nah, visimu ke depan apa? Visinya? Visi Suara Alam dari dulu belum masih mencoba dicapai, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit sedang menuju ya Pak. Visinya sebetulnya sih menjadi penyedia produk ramah lingkungan, khususnya pakaian ya Pak. Karena dari pakaian itu sangat mempengaruhi gaya hidup kita Pak, gitu. Kita bagaimana menghadapi masyarakat luas dengan pakaian, kita juga bisa mempromosikan apa kebudayaan Indonesia, kekayaan alam Indonesia, kemudian juga keramahan alam Indonesia juga. Betul. Mbak, terima kasih nih ya. Dan mungkin ada yang disampaikan ke pengelola Rumah BUMN Cirebon, PLN enggak? Iya. Sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada PLN, khususnya PLN Cirebon, Rumah BUMN Cirebon, karena dengan program yang ada di RBC ini sangat membantu kami sebagai UKM untuk lebih bisa terus berkembang dan terus naik kelas. Terima kasih banyak RBC Cirebon. Pak Mer, terima kasih banyak sebagai dosen saya di Inkubasi Juicy. Kemudian juga ada Ibu Nunung dan ada Ibu Eka juga. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya. Mbak ini selamat, makasih ya. Terima kasih kembali. Kamu dan jalanin apa rekomendasi saya ya gitu. Lalu teruslah berkembang. Yang pernah berhenti. Ini just enjoy the process. Kadang kita memang harus turun dulu ke bawah untuk tetap fokus kepada konsisten. Kalaupun ada kita belok kanan dulu, belok kiri dulu, ada peluang diambil untuk survival, tapi jangan lupakan core-nya. This is your core business, your core value. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat dan terus belajar. Itu sahabat-sahabat kunjungan saya ke Suara Alam, ke Mbak Yuli. Semoga usaha beliau ini bisa terus tumbuh dan berkembang dan kita dapatkan inspirasi dari bagaimana di tengah orang berbeda menggunakan fashion dengan hal yang biasa, tapi beliau memilih jalan yang berbeda dengan menggunakan alam ya, pewarna alam saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.